Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Hari ini kita akan ada novel romantis terbaru yang dimana ceritanya akan membuat kita baper dan penasaran. Kalau kamu pernah merasa bahwa harapanmu sudah hancur, bahwa hatimu seperti awan yang pecah, tidak bisa dibenarkan lagi, ini cerita yang cocok buat kamu. Cerita tentang seorang gadis yang berjuang untuk impiannya, seorang pria yang harus memilih antara tanggung jawab dan cinta, dan bagaimana meskipun semua tampak sia-sia, hati kita masih bisa menemukan cara untuk menari, bahkan di atas awan yang patah. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Rania duduk di bangku taman kota yang terbuat dari batu bata abu-abu, permukaannya licin karena sering disentuh orang. Badannya membungkuk sedikit, bahu menunduk seperti memikul beban yang terlalu berat. Matanya terpaku pada langit yang penuh awan kelabu tebal, seperti kain yang ditutup rapat tanpa jeda sedikit pun. Udara musim kemarau yang biasanya kering ternyata hari ini terasa dingin, menyentuh pipinya yang sudah basah karena air mata yang mengalir perlahan tanpa dia sadari. Dia masih merasakan getaran di telinganya. Suara Paman Joko yang telepon tadi malam. "Rania, maaf ya nak, tanah itu sudah dibeli orang lain. Mereka mau bangun apartemen. Kita harus berhenti. Sekarang juga." Kata-kata itu seolah-olah duri yang menusuk hatinya berulang-ulang, membuat dia sulit bernapas. Dia menggenggam tas ransel yang ada di pangkuan. Di dalamnya ada catatan-catatan rencana taman bunga yang dia susun selama setahun, daftar jenis bunga, gambar lorong yang akan dibangun, daftar orang tua yang akan dia undang untuk bersantai di sana. Semua itu terasa sia-sia sekarang. "Sudah habis," gumamnya pelan. Suaranya hampir tertutup oleh bunyi angin yang menyeberang pohon beringin di sekitar taman. "Semua yang saya usahakan hilang." Dia mengusap air mata dengan ujung lengan baju kemejanya yang warna biru muda, tapi air mata itu terus mengalir. Dia ingat bagaimana dia harus bekerja paruh waktu di warung kopi tetangga untuk mengumpulkan uang. Bagaimana dia meminta bantuan tetangga untuk membersihkan tanah yang penuh rerumputan. Bagaimana dia menghabiskan malam-malam untuk mencari informasi tentang cara menanam bunga yang tahan panas. Semua itu hanya untuk membuat tempat yang nyaman bagi orang tua yang sendirian di kota itu. Mereka yang sering ditinggalkan anaknya, yang hanya punya diri sendiri di rumah kosong. Dan sekarang, semua itu hilang cuma dalam sekejap. Taman kota itu sepi hari ini. Hanya beberapa orang tua yang berjalan-jalan perlahan di seberang lorong, atau duduk di bangku lain yang jauh. Rania merasa sendiri. Seperti dunia ini hanya ada dia dan awan yang mendung itu. Tiba-tiba, suara pria yang lembut dan tenang terdengar di sebelahnya. Tidak terlalu keras tapi cukup untuk menarik perhatiannya. "Maaf, bolehkah saya duduk di sini?" Semua bangku lain penuh. Rania terkejut sedikit. Dia tidak menyadari ada orang yang mendekat. Dia menoleh perlahan, dan matanya langsung bertemu dengan pria yang berdiri di sisi bangku. Pria itu tampak sekitar usia 25 tahun. Rambutnya coklat keemasan yang sedikit kusut, seperti baru bangun tidur atau baru saja jalan-jalan tanpa topi. Matanya berwarna coklat tua yang dalam, seolah-olah ada lautan cerita di dalamnya. Wajahnya memiliki garis-garis lembut, dengan alis yang sedikit menurun dan bibir yang sering tersenyum. Dia mengenakan kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dan celana jeans biru tua yang sedikit usang. Rania melihat ke sekeliling. Ternyata bangku lain memang sudah diisi oleh beberapa orang. 2 orang tua yang sedang berbincang, seorang cewek yang sedang membaca buku, dan seorang pria yang sedang memainkan ponsel. Dia mengangguk perlahan, lalu mengusap air mata lagi dengan cepat. "Silakan," jawabnya. Suaranya masih agak bergetar. Pria itu duduk perlahan di sisi dia. Jarak antara mereka tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Dia meletakkan tas ransel yang berwarna hitam di pangkuannya,
lalu melihat ke langit yang sama dengan yang dilihat Rania. "Nama saya Arsen," ucapnya sambil tersenyum lembut, senyum yang membuat pipinya muncul lekukan kecil. "Sepertinya langit hari ini sama dengan perasaanmu ya?" Rania hanya mengangguk. Dia tidak punya kekuatan untuk berbicara banyak. Dia merasa aneh. Mengapa orang asing ini bisa menangkap perasaannya hanya dengan melihat wajahnya? Dia biasanya tidak suka berbicara dengan orang asing. Tapi hari ini, ada rasa nyaman yang muncul di hatinya ketika mendengar suara Arsen. Seperti suara itu bisa menenangkan hati yang gelisah. "Kamu tidak perlu malu kalau mau cerita," ucap Arsen lagi, tanpa memaksa. "Saya bisa mendengar." Rania terdiam sebentar, memikirkan apakah dia harus memberitahu ceritanya kepada orang yang baru dia kenal. Tapi hatinya terasa terlalu penuh, seperti ember yang akan tumpah kapan saja. Dia mulai berbicara. Kata-kata keluar dari mulutnya secara alami, tentang taman bunga yang dia inginkan, tentang orang tua yang dia ingin bantu, tentang tanah yang sudah dibeli orang lain. Dia menceritakan semuanya dengan lambat, kadang-kadang berhenti untuk menahan tangisan. Arsen mendengarkan dengan seksama, matanya tetap menatapnya tanpa terganggu. Dia tidak mengganggu, tidak berkata semangat ya, atau tidak apa-apa, yang kadang terasa tidak berarti. Dia hanya mendengar, membuat Rania merasa seperti ceritanya berharga. Setelah Rania selesai berbicara, ada keheningan sebentar di antara mereka. Hanya bunyi angin dan bunyi burung yang terbang melintasi langit. Arsen melihat ke dalam tasnya, lalu mengeluarkan sebatang permen karet warna merah. Dia menawarkannya kepada Rania. "Permen bisa membuat hati sedikit lebih baik, kata ibuku," ucapnya dengan senyum. Rania terkejut, lalu menerima permen itu dengan senyum kecil. Dia membuka bungkusnya dan memasukkannya ke dalam mulut, rasanya manis dan segar, sedikit menghilangkan rasa pahit di hatinya. "Terima kasih," ucapnya. Arsen tersenyum lagi. "Kalau begitu," ucapnya sesudah sejenak, matanya kembali menatap Rania dengan tatapan yang tegas, tapi lembut. "Mari kita bangun taman itu lagi. Bukan di tanah itu, tapi di tempat yang lebih baik." Rania terkejut, matanya membesar. Dia tidak menduga orang asing ini akan berkata begitu. "Kamu tidak tahu saya," jawabnya, suaranya sedikit kencang. "Kamu tidak tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan, berapa banyak kerja keras yang harus dilakukan. Kenapa mau membantu?" Arsen terdiam sebentar, lalu melihat ke langit yang masih mendung. "Karena saya tahu rasanya kehilangan harapan," jawabnya. Suaranya menjadi lebih dalam. "Saya pernah punya impian juga, ingin membangun rumah-rumah murah untuk orang yang tidak mampu. Tapi semua itu hancur karena kesalahan saya sendiri. Saya merasa seolah-olah hati saya pecah dan tidak akan pernah sembuh." Dia melihat kembali Rania, matanya penuh kesedihan tapi juga harapan. "Tapi kemudian saya menyadari, hati yang berani mimpikan, pantas mendapatkan kesempatan kedua." "Kamu sudah berusaha sekali, Rania. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berhenti." Rania merasa getaran di dadanya. Kata-kata Arsen itu seolah-olah cahaya yang masuk ke dalam kegelapan hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia percaya pada pria ini. "Tapi bagaimana? Saya tidak punya uang lagi, tidak punya tanah," ucapnya. Suaranya mulai penuh harapan. "Kita akan cari cara bersama," jawab Arsen. "Saya punya beberapa teman yang bekerja di bidang real estate. Mereka mungkin bisa membantu kita cari tanah yang murah. Kita juga bisa mengumpulkan dana dari masyarakat. Banyak orang yang mau membantu kalau tahu tujuannya baik." Dia melihat jam tangan yang ada di pergelangan tangannya. Jam tangan karet hitam yang sederhana. "Besok sore, sini lagi ya, jam 4. Kita bahas rencananya dengan detail. Saya akan bawa informasi tentang tanah yang mungkin cocok." Rania masih terkejut. Dia ingin bertanya lagi, "Apakah kamu serius? Atau, mengapa kamu mau melakukan ini untuk saya?" Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Sebelum dia sempat menjawab apa-apa, Arsen berdiri perlahan. Dia mengambil tasnya, lalu tersenyum lagi pada Rania. "Jangan khawatir terlalu banyak malam ini ya," ucapnya.
Istirahatlah baik-baik. Besok kita mulai lagi. Tanpa mengucapkan kata lain, Arsen berjalan meninggalkan Rania. Dia melihat sosok pria itu berjalan melewati lorong taman, rambut coklat keemasannya terbang sedikit karena angin. Sampai sosoknya menghilang di balik pohon beringin, Rania masih duduk diam di bangku itu. Hatinya terasa bingung. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa dia mau membantu orang asing yang baru dia kenal? Tapi di samping kebingungan itu, ada secerca harapan yang muncul, sebesar benih yang baru saja ditanam di hatinya. Dia melihat ke langit lagi, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidak ada tadi. Awan kelabu yang tebal itu mulai retak sedikit, dan sinar matahari yang terang menyebar melalui celah-celahnya, menyinari tanah taman dengan cahaya emas. Rania tersenyum, air mata terakhirnya mengalir, tapi kali ini karena senang. Dia menggenggam catatan-catatan rencana taman yang ada di tasnya, dan merasa seperti hatinya mulai berdebar dengan harapan yang baru. Besok sore, dia akan menunggu Arsen di sini. Dan mungkin impiannya tidak sepenuhnya hilang. Besok sore, matahari sudah mulai meredam panasnya ketika Rania tiba di taman kota. Dia datang lebih awal, 10 menit sebelum jam 4 yang ditetapkan Arsen. Dia duduk di bangku yang sama kemarin. Tangan menggenggam tas ransel yang sudah dia isi dengan catatan-catatan lama dan pulpen. Hatinya berdebar-debar kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari dada. Dia tidak tahu mengapa perasaan ini muncul, hanya untuk bertemu orang yang baru dia kenal sehari. Tapi kemarin malam, dia tidak bisa tidur nyenyak. Semua yang Arsen katakan terngiang-ngiang di kepalanya. Kita akan bangun taman itu lagi. Besok kita bahas rencananya. Dia melihat ke arah gerbang taman. Harapannya tumbuh setiap kali ada orang yang lewat. Sampai akhirnya, dia melihat sosok yang dia tunggu. Arsen berjalan cepat menuju bangkunya, dengan tas besar berwarna coklat tua yang tergantung di pundak. Rambut coklat keemasannya sedikit terkejut oleh kencang langkahnya, dan wajahnya cerah dengan senyum yang khas. "Maaf, apakah saya terlambat?" Tanya dia ketika sampai di depan Rania, meskipun jam tangan di pergelangannya menunjukkan jam 3.58. Rania tersenyum, perasaan gugupnya sedikit mereda. "Tidak, saya yang datang lebih awal," jawabnya. Arsen duduk di sebelahnya, lalu meletakkan tasnya di pangkuan. Dia membukanya dengan cepat, dan dari dalamnya mengeluarkan tumpukan kertas dan peta yang terlipat rapat. "Lihat ini," ucapnya dengan suara penuh semangat, sambil membuka salah satu peta dan menaruhnya di antara mereka. Peta itu menunjukkan peta kota dan daerah pinggirannya, dengan beberapa titik yang ditandai dengan pensil merah. "Saya cari tahu sepanjang hari ini, menelepon teman-teman, bertanya ke kantor pertanahan. Ada tanah kosong di pinggiran kota, sekitar 5 kilometer dari sini. Bisa disewa dengan harga murah, bahkan lebih murah dari tanah yang dulu kamu punya." Rania melihat peta dengan mata penuh keheranan. Dia mengikuti jari Arsen yang menunjuk ke titik merah yang ada di sudut kiri peta. "Tempat ini," ucap Arsen, "tanahnya luas, sekitar 2 hektar. Saya sudah tanya orang yang tinggal di dekat sana. Katanya tanahnya subur, cocok banget untuk menanam bunga. Dan yang paling bagusnya, dia menggeser peta sedikit. Dari sana kamu bisa melihat pemandangan gunung yang jelas pas pagi hari." Rania hanya bisa membuka mulut lebar. Dia tidak menyangka Arsen benar-benar melakukannya. Bekerja sepanjang hari hanya untuk mencari tanah untuk dia. "Kamu benar-benar melakukannya?" tanya dia. Suaranya sedikit bergetar. Arsen melihatnya dengan senyum lembut. "Tentu," jawabnya. "Saya tidak pernah berkata apa-apa tanpa niat untuk melakukannya. Mari kita ke sana hari ini. Kita lihat langsung bagaimana kondisinya. Saya punya motor, bisa bawa kamu." Rania mengangguk tanpa ragu. Dia bahkan tidak berpikir 2 kali. Meskipun dia baru kenal Arsen, dia merasa percaya sepenuhnya padanya. Mereka berjalan ke gerbang taman, di mana motor Arsen terparkir. Motor bebek warna hitam yang terawat baik, dengan pelindung kaki yang sedikit berkarat. Arsen membuka jok belakang untuk Rania, lalu berkata, "Pakai helm ya,
Agar aman, dia memberinya helm hitam yang ukurannya pas. Dan Rania merasa perasaan hangat ketika tangan Arsen menyentuh pundaknya sebentar untuk memastikan helmnya terpasang dengan baik. Kemudian Arsen naik ke jok depan, menyalakan motor, dan mereka berangkat. Angin meniup wajah Rania ketika motor melaju. Mereka melewati jalan raya yang ramai, lalu memasuki jalan yang lebih sempit menuju pinggiran kota. Pemandangan mulai berubah, dari gedung-gedung dan toko, menjadi rumah-rumah kecil dan ladang pertanian. Udara terasa lebih segar, bercampur dengan bau daun segar dan tanah. Setelah sekitar 10 menit berkendara, Arsen mengurangi kecepatan dan membelok ke jalan tanah yang sempit. "Ini dia," ucapnya, lalu memberhentikan motor di sisi jalan. Rania turun, melepas helmnya, dan melihat ke arah depan. Dia terkejut. Tanah yang Arsen maksud itu memang luas. Lapangan hijau yang terbentang luas, dengan rumputan yang tumbuh subur. Di kejauhan, terlihat puncak gunung yang masih ditutupi kabut tipis, dan di sisi lain ada aliran sungai yang melintasi tanah itu. Mata Rania penuh air mata. Ini lebih baik dari apa yang dia impikan. "Bagus banget kan?" tanya Arsen di sebelahnya. Rania mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Dia berjalan ke tengah tanah, meraba tanah dengan jari-jarinya. Tanahnya lembut dan lembab, sempurna untuk menanam bunga. Arsen mengikuti dia, lalu mulai berbicara tentang rencananya. "Kita bisa buat lorong bunga di sini," ucapnya, menunjuk ke bagian depan tanah. Lorong-lorong yang saling bersilang, dengan bunga yang berwarna-warni, mawar, melati, kembang sepatu. Di tengahnya, kita bisa buat tempat duduk yang terbuat dari kayu, agar orang tua bisa duduk dan bersantai. Dan di sisi sana, dia menunjuk ke bagian belakang tanah. "Kita bisa buat taman bermain kecil untuk anak-anak, jadi orang tua bisa bawa cucu mereka ke sini." Rania mendengar dengan seksama, matanya membara dengan semangat. Semua rencana Arsen itu sempurna, seolah-olah dia membaca pikiran Rania. "Kamu sangat pintar," ucapnya, melihat Arsen dengan pandangan penuh kekaguman. "Dari mana kamu tahu semuanya itu?" "Tentang lorong bunga, tempat duduk, semuanya pas dengan apa yang saya inginkan." Arsen terdiam sebentar. Wajahnya yang tadi cerah sedikit berubah, menjadi lebih tenang dan sedikit sedih. Dia duduk di rerumputan, melihat ke arah gunung. "Saya dulu bekerja di perusahaan arsitektur," jawabnya dengan suara yang lebih pelan. "Saya merancang gedung, taman, tempat umum. Saya suka pekerjaan itu, membuat sesuatu yang berguna untuk orang lain." Dia berhenti sebentar, menggenggam rerumputan di sekitarnya. "Tapi saya berhenti karena alasan pribadi." Rania melihatnya, menyadari bahwa Arsen tidak mau berbicara lebih lanjut. Dia duduk di sebelahnya, tidak menekannya. "Tidak apa-apa," jawabnya lembut. "Kalau kamu tidak mau cerita, tidak masalah." Arsen melihatnya dengan mata penuh terima kasih. "Terima kasih," ucapnya. "Nanti kalau saya siap, saya akan ceritakan." Selama minggu-minggu berikutnya, kehidupan Rania menjadi sibuk tapi penuh makna. Dia dan Arsen sering bertemu, kadang di taman kota, kadang di tanah yang baru, kadang di warung kopi dekat jalan. Arsen membantu dia mencari dana. Mereka membuat spanduk, mengajak tetangga dan teman untuk berdonasi, bahkan membuat postingan di media sosial yang dibagikan banyak orang. Dalam waktu seminggu saja, mereka sudah mengumpulkan separuh dari uang yang dibutuhkan untuk menyewa tanah selama setahun. Arsen juga memanggil relawan, teman-temannya dari masa kuliah, tetangga dia, dan orang-orang yang melihat postingan mereka di media sosial. Setiap hari Minggu, ada puluhan orang yang datang ke tanah untuk membersihkan rerumputan, menggali parit pembuangan air, dan menyiapkan tempat untuk menanam benih. Rania merasa senang setiap kali melihat orang-orang itu bekerja bersama, semuanya untuk mencapai tujuan yang sama. Dan di tengah semua itu, hubungan dia dengan Arsen semakin erat. Dia menyukai senyumnya yang selalu membuat harinya lebih cerah, suara lembutnya yang menenangkan ketika dia merasa cemas, dan cara dia melihat dunia, selalu penuh harapan dan optimis.
Dia menyukai ketika Arsen membantu dia memegang ember air untuk menyirami benih. Ketika dia menceritakan lelucon yang bikin dia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia menutupi dia dengan jasnya ketika angin menjadi dingin di sore hari. Hatinya Rania semakin dekat dengan Arsen. Seolah-olah ada benang yang menyatukan mereka berdua. Dia mulai berpikir tentang dia setiap saat. Ketika bangun pagi, ketika bekerja di warung kopi, ketika tidur malam. Dia tahu bahwa perasaannya sudah lebih dari sekadar teman. Tapi dia takut untuk mengatakannya. Takut bahwa Arsen tidak merasa sama. Takut bahwa semuanya akan berubah. Beberapa minggu kemudian, tanah itu sudah mulai berubah wajah. Rumputan sudah bersih, parit sudah selesai, dan benih-benih bunga sudah ditanam. Malam itu, setelah bekerja seharian menyiram benih, mereka berjalan ke tepi sungai yang ada di dekat tanah. Sungai itu mengalir perlahan, airnya jernih dan memantulkan cahaya bulan yang terbit. Mereka duduk di tebing sungai yang ditutupi rerumputan, menikmati keheningan malam. Udara sepoi-sepoi menyentuh wajah mereka, dan bau bunga melati dari ladang di kejauhan terasa segar. Rania melihat ke arah Arsen, yang sedang melihat ke sungai. Wajahnya terang oleh cahaya bulan, dan dia terlihat sangat cantik. "Terima kasih banyak, Arsen," ucap Rania dengan suara lembut. "Tanpa kamu, saya tidak bisa melakukan ini. Semua ini, taman, harapan, semuanya, karena kamu." Arsen melihatnya, matanya penuh emosi. "Rania," ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Saya mau bilang sesuatu." Rania merasa jantungnya berdebar-debar kencang. Dia tahu bahwa ini saatnya. "Apa itu?" tanya dia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Arsen mendekat sedikit. Jarak antara mereka semakin kecil. "Saya suka kamu, Rania," ucapnya dengan jelas. "Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai lebih dari itu. Saya suka senyummu, suka cara kamu berusaha tidak peduli seberapa sulitnya, suka cara kamu membuat hati saya merasa tenang. Saya ingin berada denganmu." Rania terkejut, tapi hatinya merasa penuh kebahagiaan. Air mata mulai mengalir di sudut matanya. Air mata senang. "Saya juga suka kamu, Arsen," jawabnya, suaranya penuh emosi. "Saya sudah suka kamu dari lama, tapi takut untuk mengatakannya." Arsen tersenyum, lalu tangannya perlahan menyentuh pipi Rania. Jari-jarinya lembut, dan Rania merasa getaran di seluruh tubuhnya. Mereka saling melihat, mata masing-masing terjebak dalam pandangan satu sama lain. Tanpa berkata apa-apa, Arsen mendekat lebih jauh, dan bibirnya menyentuh bibir Rania. Itu adalah ciuman pertama mereka. Lembut, dan penuh makna. Waktu seolah-olah berhenti. Hanya mereka berdua, di tepi sungai yang tenang, dengan cahaya bulan yang menyinari mereka. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah mereka, dan awan di langit yang tadinya sedikit mendung mulai terbelah, membiarkan cahaya bintang muncul. Rania merasa hatinya mulai menari dengan kebahagiaan, dengan harapan, dengan cinta yang baru lahir. Mereka berpisah setelah beberapa saat, dan tersenyum satu sama lain. Arsen menggenggam tangan Rania, dan mereka tetap duduk di situ, melihat ke sungai dan bintang-bintang di langit. Harapan Rania tumbuh lebih besar, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi, tiba-tiba, suara handphone yang berdering di tas Arsen memecah keheningan. Arsen melepaskan tangan Rania dan mengambil handphonenya. Dia melihat layar handphonenya dan wajahnya tiba-tiba memucat. Wajah yang tadi cerah dengan kebahagiaan sekarang penuh ketakutan dan kesedihan. Rania merasa perasaan buruk muncul di hatinya. "Apa yang terjadi?" tanya dia. Arsen melihatnya. Matanya penuh kesedihan. "Itu pesan dari ayah saya," jawabnya dengan suara yang dingin. Dia bilang bahwa dia sakit. Sangat sakit. Dia minta saya pulang ke kota tua saya. Segera." Rania terkejut. Kota tua Arsen jauh, sekitar 100 kilometer dari sini. "Kapan kamu harus pergi?" tanya dia. Arsen mengangguk perlahan. "Besok pagi," jawabnya. Dan
Dia bilang saya tidak boleh kembali lagi. Tidak sampai dia sembuh sepenuhnya. Rania merasa dunianya sedikit bergoyang. Semua kebahagiaan yang dia rasakan tadi malam tiba-tiba hilang. Tapi, apa tentang taman? Apa tentang kita? Tanya dia. Suaranya penuh ketakutan. Arsen menggenggam tangan Rania lagi. Tangannya bergetar. Saya tidak tahu. Jawabnya dengan suara yang penuh kesedihan. Saya tidak mau pergi. Saya mau berada di sini denganmu. Tapi saya tidak bisa meninggalkan ayah saya. Dia melihat Rania dengan mata penuh harapan. Tunggu saya ya Rania, jangan berhenti membangun taman. Saya akan kembali secepatnya. Saya janji. Rania mengangguk. Air matanya mengalir lagi. Dia tahu bahwa Arsen harus pergi, tapi hatinya sakit sekali. Mereka tetap duduk di situ sampai pagi. Tidak banyak berbicara, hanya saling menggenggam tangan. Dan ketika matahari mulai terbit, Arsen berdiri dan bersiap pergi. Sebelum dia pergi, dia mencium dahi Rania sekali lagi. Saya akan kembali, ucapnya sekali lagi. Lalu dia berjalan meninggalkan Rania, meninggalkan dia sendirian di tepi sungai dengan cahaya matahari yang baru terbit, dan rasa takut yang besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Arsen pergi ke kota tuanya, hari-hari Rania terasa panjang dan sepi. Tapi dia tidak berhenti. Dia ingat janji Arsen. Tunggu saya ya, jangan berhenti membangun taman. Jadi dia terus bekerja, menyiram bunga, memanggil relawan, mengelola dana. Dan lambat laun, taman bunga mulai terbentuk dengan indah. Benih-benih yang ditanam mulai tumbuh, dan dalam waktu 2 minggu, tanah yang dulu kosong sudah dipenuhi warna-warni bunga. Mawar merah yang mekar lebat, melati putih yang wangi, kembang sepatu kuning yang cerah, dan bunga matahari yang menghadap matahari. Lorong-lorong yang dirancang Arsen sudah selesai, dengan batu bata yang dipasang rapi di sisi-sisinya. Tempat duduk kayu di tengah taman sudah siap, dan taman bermain kecil untuk anak-anak sudah memiliki ayunan dan papan luncur yang sederhana. Setiap hari ada lebih banyak orang yang datang. Orang tua yang ingin bersantai, keluarga yang ingin berfoto, anak-anak yang ingin bermain. Rania melihat semua itu dengan hati yang penuh kebahagiaan, tapi di dalamnya ada rongga yang kosong. Rongga yang hanya Arsen bisa isi. Dan untungnya, Arsen tidak lupa dia. Setiap malam, dia menelepon Rania, menceritakan tentang ayahnya yang semakin sembuh, tentang kehidupannya di kota tua, tentang betapa dia merindukan taman dan merindukan dia. Besok saya akan pulang, katanya sekali ketika menelepon. Ayah saya sudah baik, dia mengizinkan saya kembali. Rania berdebar-debar kencang dengan harapan. Dan benar saja, hari esok sore, Arsen muncul di taman dengan motornya yang hitam. Rania berlari menuju dia, dan mereka saling peluk erat, seolah-olah tidak ingin berpisah lagi. Saya kangen banget, bisik Arsen di telinganya. Saya juga, jawab Rania, air mata senang mengalir di pipinya. Dari hari itu, mereka semakin dekat. Setiap hari, Arsen membantu Rania di taman setelah bekerja di perusahaan arsitektur baru yang dia duduki di kota. Mereka berbagi makan siang di tempat duduk kayu, berjalan-jalan di sekitar taman saat matahari terbenam, dan berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana taman akan semakin ramai, tentang rencana mereka bersama. Setiap hari terasa sempurna, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka. Rania merasa hatinya menari setiap kali melihat Arsen, setiap kali dia menyentuh tangannya, setiap kali dia tersenyum. Dia berpikir bahwa ini adalah awal dari segalanya, awal dari cinta yang sesungguhnya, awal dari kehidupan yang penuh makna. Hari itu, matahari bersinar terang di taman. Banyak orang datang. Beberapa relawan yang membantu menyiram bunga, beberapa orang tua yang sedang berbincang di tempat duduk, dan sekelompok anak-anak yang bermain di taman bermain. Rania sedang berdiri di dekat lorong mawar, memeriksa bunga yang sudah mekar, ketika dia mendengar suara perempuan yang keras dan penuh kemarahan menyebar di taman. Arsen. Suara itu begitu keras, membuat semua orang berhenti apa yang mereka lakukan dan menoleh ke arah sumber suara. Rania juga menoleh.
Dari arah gerbang taman, seorang wanita berjalan cepat menuju mereka. Wanita itu cantik, dengan rambut hitam panjang yang terikat rapi, mata coklat tua yang memarah, dan wajah yang cantik tapi penuh kekerasan. Dia mengenakan baju dress panjang warna hitam yang mewah, sepatu hak tinggi yang mengeluarkan suara kling-kling setiap kali dia berjalan, dan tas tangan kulit yang mahal. Dia berjalan langsung ke arah Arsen, yang sedang berdiri di dekat tempat duduk kayu sambil membicarakan sesuatu dengan Pak Jono, salah satu relawan. "Arsen!" teriaknya lagi, suaranya semakin keras. Arsen menoleh, dan wajahnya tiba-tiba memucat sampai tidak ada warna. Matanya membesar, dan dia terlihat seperti terkena petir. "Lara, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya dia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Wanita itu, Lara, berhenti di depan Arsen. Napasnya terengah-engah karena marah. "Kamu lari dari pernikahan kita!" teriak dia, matanya membara dengan kemarahan. "Kamu lari dari kota tua kita, menghilang tanpa secercah kabar, dan sekarang ada di sini dengan wanita ini?" Dia menunjuk ke Rania dengan jari yang keras, matanya penuh penghinaan. "Kamu lupa janjimu. Kamu harus menikahi aku untuk menyelamatkan perusahaan ayahmu. Dia akan bangkrut jika kamu tidak menikahi aku, keluargaku yang akan menolong dia." Semua orang di taman melihat mereka dengan mata penuh penasaran dan kaget. Rania merasa dunianya runtuh, kakinya lemah, dan dia hampir terjatuh. Dia melihat ke arah Arsen. Harapannya masih ada sedikit, harapan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. "Arsen, apa yang dia katakan?" tanya dia dengan suara yang bergetar. Air mata mulai menetes di pipinya. Arsen melihatnya. Matanya penuh kesedihan dan rasa bersalah. Dia tidak bisa melihat mata Rania, karena dia tahu bahwa dia akan melihat patah hati di sana. "Rania, maaf," katanya dengan suara yang pelan. "Dia benar. Saya punya janji dengan Lara. Kita sudah sepakat akan menikah untuk menyelamatkan perusahaan ayah saya. Saya lari karena saya takut, karena saya tidak mau menikahi dia tanpa cinta. Tapi dia menemukan saya. Dia bilang dia mencari saya sepanjang waktu." Rania merasa sakit di hatinya, seolah-olah ada pisau yang menusuknya berulang-ulang. Semua kebahagiaan yang dia rasakan tadi tiba-tiba hilang, digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa. "Kenapa kamu tidak memberitahu saya?" tanya dia, suaranya penuh kesedihan. "Kenapa kamu biarkan saya mencintai kamu, sedangkan kamu sudah punya janji dengan dia?" Arsen mengangkat kepala, matanya penuh air mata. "Saya juga tidak tahu," jawabnya. "Saya tidak berniat menyakitimu. Saya hanya merasa bahagia ketika bersamamu. Saya lupa semua janji yang ada." Tapi Lara tidak mau mendengar lagi. Dia menarik lengan Arsen dengan kuat. "Kamu harus pulang sekarang," teriak dia. "Atau ayahmu akan merusak semua yang kamu punya. Dia akan membatalkan semua bantuan, dan perusahaannya akan bangkrut. Kamu tidak ingin itu terjadi, kan?" Arsen berdiri, langkahnya lambat dan ragu. Dia melihat ke arah Rania, lalu ke arah Lara. Matanya penuh konflik, antara cinta yang dia rasakan untuk Rania, dan tanggung jawab yang dia miliki untuk ayahnya. "Rania, saya tidak mau ini terjadi," katanya dengan suara yang penuh kesedihan. "Saya benar-benar suka kamu, benar-benar." Rania menangis. Air matanya mengalir deras. Dia mendekat sedikit ke Arsen, tangannya menggenggam lengan bajunya. "Jadi apa yang akan kamu lakukan?" tanya dia, harapannya masih ada sedikit. "Pilih dia atau taman ini? Atau pilih saya?" Semua orang di taman diam, menunggu jawaban Arsen. Udara di taman terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Arsen terdiam sebentar, seolah-olah memikirkan semua kemungkinan. Dia melihat Lara, yang berdiri dengan wajah marah dan menuntut. Dia melihat Rania, yang berdiri dengan wajah penuh patah hati dan harapan. Dia melihat taman yang mereka bangun bersama, taman yang penuh warna dan harapan, taman yang menjadi bukti cinta dan kerja keras mereka. Lalu dia mengangguk perlahan,
matanya penuh kesedihan. Saya harus pulang. Maaf. Kata-kata itu seolah-olah petir yang menyambar Rania. Dia melepaskan genggamannya dari lengan Arsen. Kakinya semakin lemah. Tidak. Jangan pergi, bisik dia. Tapi suaranya terlalu lemah untuk didengar. Arsen melihatnya sekali lagi, dengan pandangan yang penuh rasa sayang dan penyesalan. Lalu dia mengikuti Elara, yang menarik lengannya dengan kuat. Mereka berjalan meninggalkan taman, tanpa mengucapkan kata lain. Arsen tidak melihat ke belakang, karena dia takut bahwa dia akan melihat Rania yang menangis dan tidak akan bisa pergi. Rania berdiri sendirian di tengah taman yang hampir selesai. Semua orang di taman melihat dia dengan rasa kasihan, tapi dia tidak melihat mereka. Dia hanya melihat arah gerbang taman, di mana sosok Arsen dan Elara sudah menghilang. Udara di taman tiba-tiba mendung, dan awan kelabu tebal mulai menutupi matahari. Hujan mulai turun, hujan deras yang menyemprotkan bunga-bunga yang indah dan membuat tanah menjadi licin. Rania tidak bergerak. Dia biarkan hujan menyemprotkan wajahnya, mencampur dengan air matanya. Awan yang sudah mulai jelas beberapa hari lalu, sekarang kembali mendung dan retak membesar, retak yang semakin luas, sampai tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Hatinya yang baru saja mulai menari dengan kebahagiaan, tiba-tiba terjatuh dari ketinggian dan patah. Patah menjadi 1000 potong, dan rasa sakit yang luar biasa memenuhi dirinya. Dia ingat semua momen yang mereka lewati bersama. Ketika mereka mencari tanah, ketika mereka bekerja bersama di taman, ketika mereka pertama kalinya mencium di tepi sungai. Semua itu terasa sia-sia sekarang. Dia merasa sendirian, sangat sendirian. Pak Jono mendekat ke dia, membawa payung. "Rania, ayo masuk ke dalam," katanya dengan suara yang lembut. "Jangan biarkan hujan membuatmu sakit." Tapi Rania tidak mendengar. Dia berjalan ke arah tempat duduk kayu di tengah taman, dan duduk di sana. Hujan terus turun, menyemprotkan dia dan bunga-bunga di sekitarnya. Dia menggenggam lengan bajunya, menangis dengan sekuatnya, tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan. Dia merasa bahwa semua harapannya sudah hilang, bahwa tidak ada yang bisa membuatnya bahagia lagi. Tapi tiba-tiba, dia melihat sesuatu di tanah, di dekat tempat duduknya. Itu adalah bungkus kertas yang terlipat rapat, yang kemungkinan saja terjatuh dari tas Arsen ketika Elara menarik lengannya. Rania mengambil bungkus kertas itu dengan tangan yang bergetar. Dia membukanya, dan di dalamnya ada catatan yang ditulis dengan tulisan tangan Arsen. "Rania, saya tidak berniat menyakitimu. Saya cinta kamu, sungguh-sungguh. Tapi saya tidak bisa meninggalkan ayah saya. Tapi percaya padaku, saya akan kembali untukmu. Jangan berhenti membangun taman. Jangan berhenti mencintai. Arsen." Rania menangis lagi, tapi kali ini air matanya bukan hanya karena sakit. Ada secercah harapan yang muncul di hatinya, harapan bahwa Arsen benar-benar akan kembali. Tapi tiba-tiba handphonenya berdering. Dia mengambilnya dan melihat nama yang muncul di layar, Paman Joko. Dia menjawabnya. "Halo Paman?" tanya dia dengan suara yang bergetar. "Rania, maaf nak, ada kabar buruk," katanya dengan suara yang sedih. "Tanah taman ini, pemiliknya menelepon. Dia bilang dia butuh tanah itu kembali, karena dia punya rencana lain. Kamu harus keluar dari sana dalam seminggu." Rania merasa dunianya lagi-lagi runtuh. Semua yang dia bangun, taman, harapan, sedikit harapan yang muncul dari catatan Arsen, semuanya akan hilang lagi. Hujan turun semakin deras, dan awan di langit semakin gelap. Retak yang sudah membesar di hatinya, sekarang menjadi lubang yang dalam dan gelap. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Beberapa hari kemudian, Rania tidak mau keluar rumah. Dia mengunci pintu depan dan jendela, membuat ruangan menjadi gelap meskipun matahari sudah terbit. Dia tidur di tempat tidur yang tidak dirapikan. Baju yang sama yang dia pakai sejak hari Arsen pergi masih menutupi badannya. Bau keringat dan kesedihan terasa di udara. Dia menghabiskan hari-hari hanya berdiam di tempat tidur,
mengingat kata-kata Arsen dan wajahnya yang penuh kesedihan ketika dia berkata, "Saya harus pulang." Maaf. Dia mengingat cara Elara menarik lengan Arsen. Cara semua orang di taman melihat dia dengan rasa kasihan. Cara tanah taman yang akan dia korbankan dalam seminggu. Setiap malam, dia menangis sampai lelah. Sampai matanya sakit dan kepalanya pusing. Hanya mimpi, gumamnya sambil memeluk bantal yang penuh dengan bau arsen yang sudah mulai hilang. Semua itu hanya mimpi yang buruk. Besok pagi, saya akan bangun, dan semua akan kembali normal. Tapi ketika pagi tiba, semuanya tetap sama. Arsen masih tidak ada. Taman masih akan diambil kembali, dan hatinya masih patah. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berbicara dengan siapapun. Bahkan ketika ibunya menelepon dari kota lain, dia tidak mau menjawab. Dia merasa seperti dunianya sudah berhenti berputar, dan dia terjebak di dalam kegelapan yang tidak akan pernah hilang. Taman bunga terlantar. Relawan yang dulu datang setiap hari tidak muncul lagi. Mereka tahu tentang kabar arsen dan kabar tanah yang akan diambil kembali. Bunga-bunga yang dulu cerah dan segar sekarang mulai layu. Mawar merahnya menyusut, melati putihnya hilang wanginya. Bunga matahari yang dulu menghadap matahari sekarang membungkuk ke bawah. Daun-daun gugur di tanah, dan rerumputan mulai tumbuh kembali di lorong-lorong yang dulu rapi. Udara di taman yang dulu penuh dengan tawa dan suara berbicara sekarang hanya penuh dengan keheningan dan bunyi angin yang sepi. Hingga satu hari pagi, pintu rumah Rania dibuka dengan perlahan. Dia tidak menyadari, karena dia sedang tertidur lelap setelah menangis sepanjang malam. "Rania? Nak, kamu di mana?" Suara yang familiar terdengar. Suara Pak Jono, tetangganya yang sering membantu di taman. Rania bangkit dengan cepat, melihat Pak Jono yang berdiri di pintu kamarnya, dengan wajah yang penuh perhatian. Dia mengenakan baju kemeja biru tua dan celana pendek, dan di tangannya ada ember berisi makanan. "Pak Jono, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya sudah mengunci pintu," katanya dengan suara yang kering. Pak Jono tersenyum lembut. "Saya punya kunci cadangan. Ibumu memberikannya padaku sebelum dia pergi. Saya khawatir kamu, Nak. Sudah 3 hari kamu tidak keluar rumah. Lihat, saya bawa nasi goreng dan sayur kangkung, makanan favoritmu." Dia meletakkan ember di mejanya, lalu duduk di tepi tempat tidur. "Rania, apa yang terjadi?" "Tamannya terlantar. Kita semua menunggu kamu. Relawan-relawan yang dulu membantu mau kembali, tapi mereka menunggu tanda dari kamu." Rania menunduk. Air mata mulai menetes lagi. "Tidak ada gunanya lagi, Pak," jawabnya. "Orang yang membantu saya sudah pergi. Tanah ini akan diambil kembali dalam beberapa hari. Semua yang saya kerjakan akan hancur. Apa gunanya kita terus bekerja?" Pak Jono menggenggam tangan Rania dengan lembut. "Jangan begitu, Nak," ucapnya. "Kamu sudah bekerja keras buat taman ini. Sudah setahun kamu mengumpulkan uang, menyusun rencana, bekerja malam hari. Jangan biarkan semuanya hancur hanya karena satu orang. Taman ini bukan hanya milikmu dan Arsen. Ini milik semua orang yang pernah membantu. Milik orang tua yang pernah bersantai di sana. Milik anak-anak yang pernah bermain di situ. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja." Rania mengangguk, tapi hatinya masih patah. Dia tahu Pak Jono benar, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melanjutkan. Tapi melihat wajah Pak Jono yang penuh harapan, dia merasa harus mencoba. "Baiklah, Pak," katanya dengan suara yang lemah. "Saya akan datang ke taman hari ini. Tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan." Pak Jono membawanya ke taman dengan motornya. Ketika mereka sampai, Rania merasa sakit di hatinya. Taman yang dulu indah sekarang terlihat hancur dan sepi. Bunga-bunga yang dia sayangi mulai layu, dan rerumputan tumbuh liar. Dia berjalan ke tengah taman, melihat tempat duduk kayu yang dulu dia dan Arsen duduk bersama. Dia menyentuh permukaannya, yang sudah mulai berdebu. "Ayo, Nak, mari kita mulai membersihkan," ucap Pak Jono, mengambil sapu dari tempat penyimpanan di sudut taman. Rania mengangguk, lalu mengambil sapu lain.
Dia mulai membersihkan rerumputan di lorong mawar, tapi tangannya lemah dan hatinya sakit. Setiap kali dia menyentuh bunga yang layu, dia ingat Arsen. Bagaimana dia membantu menyiram bunga, bagaimana dia menceritakan lelucon untuk membuat dia tertawa, bagaimana dia menyentuh tangannya dengan lembut. Dia bekerja perlahan. Air matanya mengalir tanpa dia sadari, mencampur dengan keringat yang muncul di dahinya. Setelah bekerja selama setengah jam, dia merasa lelah dan duduk di bangku kayu. Pak Jono masih bekerja di kejauhan, menyiram bunga yang masih hidup. Saat itu, dia melihat sesuatu di sudut bangku, selembar kertas yang terlipat rapat, tertutup oleh sehelai daun kering. Dia mengambilnya dengan jari yang bergetar, lalu membukanya. Tulisan tangan yang familiar muncul di sana. Tulisan Arsen. Dia membacanya dengan hati-hati. Rania, maaf saya pergi tanpa kata. Saya tidak bisa meninggalkan ayah saya. Dia adalah satu-satunya keluarga yang saya punya. Tapi saya juga tidak bisa melupakanmu. Setiap hari saya berpikir tentangmu dan taman kita. Saya melihat foto yang saya ambil di taman di ponsel saya, dan saya merindukan hari-hari yang kita lewati bersama. Saya tahu saya sudah menyakitimu. Tapi percaya padaku, saya akan menemukan cara untuk kembali. Saya cinta kamu, Rania. Hatimu jangan patah dulu ya. Tetap biarkan dia menari, bahkan di atas awan yang patah. Arsen. Air mata Rania mengalir deras. Tapi kali ini ada secercah harapan yang muncul di hatinya. Harapan yang dia pikir sudah hilang selamanya. Dia menggenggam surat itu erat. Seolah-olah itu adalah bagian dari Arsen yang ada di sana. Dia masih mencintaiku. Pikirnya, dia akan kembali. Dia berdiri dengan cepat. Rasa semangat yang lama tidak ada mulai muncul di dalamnya. Dia mengambil sapu lagi, dan mulai bekerja lebih cepat, membersihkan rerumputan, menyiram bunga yang masih hidup, membersihkan tempat duduk. Pak Jono melihatnya dengan senyum. Apa yang ada di sana, nak? Kamu tampak lebih semangat, tanya dia. Rania menunjukkan surat itu ke Pak Jono. Dari Arsen, Pak, jawabnya dengan suara yang penuh harapan. Dia bilang dia akan kembali. Dia cinta saya. Pak Jono tersenyum lebar. Itu kabar bagus, nak. Lihat ya, tidak ada yang mustahil. Sekarang mari kita kerja lebih giat, biar taman ini kembali indah ketika dia pulang. Mereka bekerja bersama seharian, dan beberapa relawan yang melihat mereka mulai datang kembali. Mereka membantu membersihkan taman, menyiram bunga, dan memotong rerumputan. Suara berbicara dan tawa mulai kembali mengisi taman, dan Rania merasa hatinya sedikit sembuh. Malam itu, dia pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Dia mandi, makan makanan yang Pak Jono berikan, dan tidur lebih nyenyak dari beberapa hari terakhir. Dia membaca surat Arsen berkali-kali, setiap kali merasa harapan yang lebih besar. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Esok pagi, Rania bangun dengan senyum, siap pergi ke taman. Dia mengambil ponselnya untuk melihat jam, dan tiba-tiba berita di halaman depan aplikasi berita muncul. Perusahaan besar milik keluarga Elara mengakuisisi perusahaan arsitektur ayah Arsen. Pernikahan Arsen dan Elara akan dilaksanakan bulan depan. Rania merasa darahnya beku. Dia membaca berita itu berkali-kali, tidak percaya apa yang dia lihat. Di bawah berita, ada foto Arsen dan Elara yang berdiri bersama di depan gedung perusahaan. Arsen berdiri dengan wajah yang pasif, sedangkan Elara tersenyum lebar sambil menggenggam lengannya. Teks di bawah foto, pernikahan kedua putra mahkota ini akan menjadi acara terbesar di kota tua mereka bulan depan. Kedua keluarga berjanji akan bekerja sama untuk mengembangkan perusahaan. Rania merasa dunianya lagi-lagi runtuh. Semua harapan yang muncul dari surat Arsen tiba-tiba hancur. Dia merasakan sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Sakit yang seolah-olah hatinya benar-benar hancur menjadi serpihan-serpihan yang tidak bisa disatukan lagi. Dia menjatuhkan ponselnya ke lantai dan menangis dengan sekuatnya. Dia berdusta, pikirnya. Dia bilang dia akan kembali, tapi dia malah akan menikahi Elara. Semua yang dia katakan hanyalah omong kosong. Dia membuka lemari, mengambil surat Arsen yang dia simpan dengan baik,
dan hendak membakarnya, tapi tangannya terhenti. Dia melihat tulisan tangan Arsen yang lembut, dan ingat cara dia melihatnya dengan mata penuh cinta. Mungkin dia terpaksa, pikirnya. Mungkin Elara dan ayahnya memaksanya. Tapi berita itu jelas. Pernikahan akan dilaksanakan bulan depan. Tidak ada jalan keluar untuk Arsen. Rania berdiri dan pergi ke jendela. Dia membukanya dan melihat langit yang penuh awan kelabu tebal. Segera setelah itu, hujan turun dengan deras, hujan yang lebih deras dari sebelumnya, dengan guntur yang bergemuruh dan kilat yang menyala. Awan di langit hancur, tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang bisa masuk. Hujan menyemprotkan wajahnya yang penuh air mata, dan dia merasa seperti dunianya sedang hancur bersama dengan hatinya. Dia mengingat kata-kata di surat Arsen. Tetap biarkan dia menari, bahkan di atas awan yang patah. Tapi bagaimana dia bisa menari ketika hatinya sudah patah, ketika semua harapannya sudah hilang? Dia menutup jendela, lalu duduk di lantai kamarnya, menangis sampai dia tidak punya air mata lagi. Dia merasa sendirian, sangat sendirian, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Hingga tiba-tiba, handphonenya berdering. Dia mengambilnya dengan tangan yang bergetar, dan melihat nama yang muncul di layar. Nomor tidak dikenal. Dia ragu untuk menjawab, tapi akhirnya dia menjawabnya. "Halo?" katanya dengan suara yang kering. "Rania, ini saya, Elara." Suara yang familiar terdengar, suara Elara yang penuh kemarahan. Rania merasa jantungnya berdebar-debar kencang. "Apa yang kamu mau?" tanya dia. "Saya hanya mau memberitahumu," ucap Elara dengan suara yang penuh penghinaan. "Jangan berharap Arsen akan kembali kemu. Dia sudah milik saya. Pernikahan kita akan dilaksanakan seperti yang terjadwal. Dan dia akan bekerja dengan keluargaku. Jangan ganggu dia lagi. Jangan kirim pesan. Jangan menelepon. Dan lupakan taman itu tidak akan pernah milikmu lagi." Lalu dia mematikan telepon. Rania menjatuhkan handphonenya lagi, rasa sakit di hatinya semakin parah. Awan di langit hancur sepenuhnya, dan hujan turun semakin deras. Hatinya yang patah, sekarang benar-benar hancur. Hari pernikahan Arsen dan Elara tiba. Langit sepenuhnya mendung, awan kelabu tebal seperti topi yang menutupi seluruh kota. Udara terasa lembab dan dingin, seolah-olah menandai hari yang sedih. Rania duduk di tempat duduk kayu di tengah taman bunga yang sudah selesai, meskipun banyak bunga sudah layu dan daun gugur di tanah. Dia sudah bekerja sendirian selama seminggu terakhir, mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Paman Joko dan relawan-relawan sudah datang membantu, tapi dia tahu bahwa tanah ini akan diambil kembali dalam 2 hari. Dia melihat ke arah gerbang taman. Harapan yang sangat kecil masih ada di hatinya. Harapan bahwa Arsen akan muncul, bahwa semua yang ditulis di berita itu adalah salah, tapi dia tahu itu mustahil. Berita di ponselnya hari ini masih menampilkan foto Arsen dan Elara dengan judul "Acara Pernikahan Abadi Hari Ini, Semua Siap untuk Merayakan." Dia menghela napas panjang, matanya penuh kesedihan. "Sudah waktunya saya lupakan semua," gumamnya dengan suara yang pelan, hampir tertutup oleh bunyi angin yang menyeberang pohon beringin di sudut taman. Dia menggenggam sebatang bunga mawar merah yang masih sedikit segar, tangannya bergetar. Dia akan memetik semua bunga yang tersisa hari ini, membungkusnya, dan memberikannya ke orang tua yang sering bersantai di taman. Sebagai tanda terima kasih dan sebagai perpisahan. Dia berdiri dengan perlahan, kakinya lemah karena duduk terlalu lama. Dia mulai berjalan ke lorong mawar, siap memetik bunga. Tapi, tiba-tiba, suara yang dia kenal sangat baik terdengar di belakangnya. Suara yang dia rindukan setiap hari selama ini. "Jangan pergi dulu, Rania." Suara itu lembut, tapi tegas, penuh dengan tekad. Rania terhenti, tubuhnya membeku. Dia tidak berani menoleh, karena dia takut bahwa ini hanya hayalan. Hanya suara yang muncul karena dia terlalu merindukan. "Rania, tolong, lihat saya." Suara itu terdengar lagi. Akhirnya, Rania menoleh perlahan. Dan di situ, berdiri di gerbang taman,
adalah Arsen. Dia mengenakan jas hitam yang rapi, tanpa dasi, kemejanya putih sedikit kusut, dan celana hitam yang rapi. Rambut coklat keemasannya sedikit terkejut oleh angin, dan wajahnya memucat, seolah-olah dia baru saja menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Tapi matanya coklat tua yang dalam, penuh dengan tekad dan cinta. Rania merasa jantungnya berdebar-debar kencang, sampai dia merasa sulit bernapas. Air mata mulai menetes di pipinya, tapi dia tidak tahu apakah itu karena senang atau kesedihan. "Arsen, kamu tidak seharusnya menikahi dia?" tanya dia dengan suara yang bergetar, tidak percaya apa yang dia lihat. Arsen mendekat sedikit, langkahnya lambat tapi pasti. "Saya tidak bisa," jawabnya dengan suara yang jelas. "Saya sudah sampai di gereja, mengenakan jas pernikahan, melihat Elara berdiri di depan altar. Tapi, ketika pendeta mulai bertanya, 'Apakah kamu bersedia menikahi Elara?' saya tidak bisa mengucapkannya. Saya mencoba, tapi kata-kata itu tidak mau keluar dari mulut saya. Semua yang saya pikirkan hanyalah kamu. Kamu yang menangis di taman, kamu yang bekerja keras untuk bunga-bunga itu, kamu yang membuat hati saya merasa hidup lagi." Dia berhenti sebentar, menelan ludah. "Saya meninggalkan gereja itu. Saya berjalan ke rumah ayah saya dan menceritakan semuanya. Tentangmu, tentang taman, tentang cinta yang saya rasakan. Saya bilang bahwa saya tidak mau menikahi Elara tanpa cinta, bahkan jika itu berarti perusahaan ayah saya akan bangkrut." Rania menangis dengan sekuatnya. Air mata senang mengalir deras. "Dan apa yang dia katakan?" tanya dia. Arsen tersenyum lembut, matanya penuh emosi. Dia memahami Rania. Dia memeluk saya dan berkata bahwa dia sudah salah. Dia terlalu sibuk dengan perusahaan, terlalu sibuk dengan uang dan nama. Dia bilang, cinta yang sesungguhnya lebih berharga dari semua uang di dunia. Dia mengizinkan saya kembali ke sini, kembali ke kamu. Rania tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di situ, menangis, merasa kebahagiaan yang luar biasa memenuhi dirinya. Semua rasa sakit, kesedihan, dan keraguan yang dia rasakan selama ini tiba-tiba hilang. "Tapi Elara, apa yang dia katakan?" tanya dia setelah beberapa saat, rasa khawatir masih ada sedikit. Arsen mendekat lebih jauh, sampai jarak antara mereka hanya beberapa sentimeter. "Saya bertemu dia setelah meninggalkan ayah saya," jawabnya. "Saya minta maaf padanya, karena saya telah menyakitinya, dan dia memahami. Dia bilang bahwa dia juga tidak ingin menikahi pria yang tidak mencintainya. Dia bilang dia mencintai saya, tapi dia tahu bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kita semua setuju, dan pernikahan dibatalkan. Dia bilang dia akan pergi ke kota lain untuk bekerja, dan dia berharap kita bahagia." Rania merasakan beban di dadanya hilang sepenuhnya. Dia melihat Arsen dengan mata penuh cinta dan terima kasih. "Saya tidak percaya," bisik dia. Arsen menggenggam tangan Rania dengan lembut. Jari-jarinya menyentuh jari-jarinya. "Saya tahu ini sulit untuk dipercaya," jawabnya. "Saya telah meninggalkanmu 2 kali, menyakitimu lebih dari yang kamu layak terima. Saya tidak punya hak untuk meminta apa-apa darimu. Tapi Rania, saya ingin bertanya, apakah kamu masih mau menerima saya? Meskipun saya pernah membuatmu menangis, meskipun saya pernah meninggalkanmu." Rania mengangguk dengan cepat. Air matanya masih mengalir. "Ya," jawabnya dengan suara yang penuh emosi. "Saya selalu mau, Arsen. Selalu." Tanpa berkata apa-apa, Arsen membuka pelukannya, dan Rania berlari ke dalamnya. Mereka saling peluk erat, seolah-olah ingin menyatu menjadi satu. Rania merasakan denyut jantung Arsen di dadanya, dan itu membuat dia merasa tenang dan bahagia. Saat itu, hujan yang mulai turun sedikit tiba-tiba berhenti. Awan kelabu yang tebal di langit mulai terbelah, dan sinar matahari yang terang menyebar melalui celah-celahnya. Sinar matahari menyinari taman bunga dengan cahaya emas, menyinari bunga-bunga yang layu. Dan yang menakjubkan,
Bunga-bunga yang dulu membungkuk ke bawah mulai menghadap ke atas, seolah-olah menyala kembali. Mawar merahnya kembali terlihat cerah, melati putihnya kembali mengeluarkan wangi yang segar, bunga mataharinya kembali menghadap matahari. Taman yang dulu terlihat hancur dan sepi, sekarang menjadi indah dan penuh kehidupan lagi. Arsen melepaskan pelukannya, tapi masih menggenggam tangan Rania. Dia melihat ke sekitar taman, yang kini menyala dengan warna-warni bunga. "Lihat itu," ucapnya dengan suara penuh kekaguman. "Taman ini masih hidup. Hatimu masih hidup." Rania tersenyum, melihat bunga-bunga yang kembali segar. "Semua karena kamu," jawabnya. Arsen melihatnya dengan mata penuh cinta. "Tidak," jawabnya. "Semua karena kamu yang tidak menyerah. Kamu yang membuat hati ini menari lagi, bahkan ketika semuanya tampak sia-sia." Dia menarik tangan Rania, membawanya ke tengah taman yang penuh dengan cahaya matahari. "Mari kita tari," ucapnya. "Di atas awan yang patah ini, biar hati kita menari bersama." Rania tersenyum lebar. Dia mengangguk, dan Arsen memegang tangannya dengan erat. Mereka mulai menari, tidak ada langkah yang baku, tidak ada musik yang dimainkan. Hanya mereka berdua, menari di tengah taman bunga yang indah, dengan cahaya matahari yang menyinari mereka dan angin sepoi-sepoi menyentuh wajah mereka. Orang-orang yang lewat di jalan depan taman melihat mereka, dan beberapa dari mereka tersenyum. Beberapa bahkan berhenti untuk melihat, terpesona oleh kebahagiaan yang terlihat di wajah mereka. Rania tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Dia hanya peduli dengan Arsen yang ada di sisinya, dengan tangan yang dia pegang, dengan senyum yang dia berikan. Hatinya yang pernah patah, yang pernah terjatuh dari ketinggian, sekarang kembali menari dengan penuh kebahagiaan, menari dengan kecepatan yang sesuai dengan denyut jantungnya yang senang. Setelah mereka selesai menari, mereka berdiri di tengah taman, saling melihat dengan senyum. Tiba-tiba, suara-suara berbicara dan tawa menyebar di taman. Rania menoleh dan melihat Pak Jono yang datang bersama dengan puluhan relawan dan orang tua yang sering bersantai di taman. Mereka membawa spanduk yang tertulis "Selamat, Taman Bunga kita siap." Dan bunga-bunga yang cerah, "Kita semua mendengar kabar," teriak Pak Jono dengan suara penuh semangat. Pemilik tanah menelepon tadi pagi. Dia melihat taman ini yang indah, melihat orang-orang yang bahagia di sini. Dia berkata bahwa dia akan menyerahkan tanah ini kepada kita secara permanen. Dia tidak mau bangun apartemen lagi. Semua orang berteriak senang, dan beberapa dari mereka mulai berjalan ke tengah taman untuk merayakan. Rania merasa kebahagiaan yang luar biasa. Semua yang dia impikan, taman bunga yang abadi, orang tua yang bahagia, dan Arsen yang ada di sisinya, semuanya menjadi kenyataan. Taman bunga mereka diresmikan hari itu. Semua orang makan, minum, dan berbicara. Anak-anak bermain di taman bermain. Orang tua bersantai di tempat duduk. Dan semua orang merayakan keberhasilan yang mereka raih bersama. Malam tiba, dan bulan terbit dengan cerah. Arsen dan Rania berdiri di tepi taman, melihat orang-orang yang masih merayakan. "Kamu tahu apa yang saya pelajari hari ini?" tanya Rania, memegang tangan Arsen. Arsen mengangguk. "Apa?" tanya dia. "Bahwa kadang-kadang, hati yang patah itu justru lebih kuat," jawab Rania. Karena dia sudah tahu rasa sakit, dia lebih menghargai kebahagiaan. Dan bahkan di atas awan yang patah, hati bisa tetap menari. Arsen menyentuh pipinya dengan lembut, lalu mencium bibirnya dengan lembut. "Ya," jawabnya. "Dan hati, saya akan selalu menari bersamamu, Rania. Selamanya." Mereka saling peluk, melihat ke langit yang penuh bintang-bintang. Awan yang patah sudah hilang, digantikan oleh langit yang cerah dan penuh harapan. Dan di taman bunga yang indah, hati mereka terus menari, menari dengan kebahagiaan, dengan cinta, dan dengan harapan yang abadi.